أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat liya'maluna as-salihat liya'buduna Allah liyadhkuruna Allah Rabbul ardi was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma faya ayuhan nas faya ayuhal hadirun ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan yang telah menjadikan kita dari sebagian golongan orang-orang yang beriman, yang telah menjadikan kita dari sebagian golongan orang-orang Islam untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk mengingat Allah, Tuhan di bumi dan Tuhan di langit. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas kita sembah di permukaan bumi
Dimanapun kita berada, kondisi apapun yang menimpa kita, dunia ini sungguh sangat menggoda kita. Namun keimanan kita kepada Allah jangan sampai larut, jangan sampai hanyut gara-gara urusan duniawi. Yakinlah, hanya iman dan takwalah yang akan menjamin kehidupan kita bahagia selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang berbahagia, tema khutbah kita kali ini adalah memahami dan memperbaiki kinerja seorang pemimpin. Sekali lagi, memahami dan memperbaiki kinerja seorang pemimpin. Saudaraku seiman dan seislam jemaah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mata hati kita melihat menyaksikan beberapa minggu yang lalu terjadilah pilkada pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Indonesia sedang mengadakan festival pemilihan kepala daerah. Terlepas daripada perbedaan-perbedaan, problem-problematika yang terselubung maupun yang nampak, saat ini seluruh Indonesia sudah memiliki pemimpin pilihan-pilihan rakyatnya sesuai dengan pilihan-pilihan mereka. Oleh karenanya, marilah kita memahami sekaligus memperbaiki kinerja seorang pemimpin. Saudaraku seiman dan seislam, jauh sebelum adanya pilkada 2021, sebetulnya telah terjadi pemilihan pemimpin yang sempat terjadi perbedaan-perbedaan. Kapan itu terjadi? Dalam Al-Quran Allah telah dijelaskan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Al-ayat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata lil malaikat, kepada para malaikat, ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menjadikan pemimpin khalifah di permukaan bumi ini. Tatkala Allah menyampaikan itu kepada para malaikat, malaikat menyampaikan, rupanya malaikat kurang sependapat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau hendak mengangkat pemimpin di permukaan bumi dari golongan manusia? Man yufsidu fiha, yang manusia selalu berbuat kerusakan. Wa yasfiku dima, dan sebab menumpahkan darah. Malaikat tidak sependapat dengan kehendak Allah. Namun apa yang terjadi? Ternyata Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Inni a'lam ma la ta'lamun. Sungguh ingsun ai hada Allah a'lamu ma la ta'lamun, lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak
sujud. Ternyata malaikat sujud fasajadu maka sujudlah illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Iblis merasa golongannya lebih baik, partainya lebih baik, pilihannya lebih baik daripada pilihan Allah yang akan menang dari golongan manusia. Zaman itu sudah ada 3 partai. Siapa? Partai manusia. Adam alaihissalam bersama istrinya. Yang kedua malaikat. Yang ketiga partai iblis Allah alaihi. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tak mau tunduk kepada perintah Allah. Apa maksud kita saat ini atau mungkin beberapa minggu lagi, beberapa minggu yang akan datang akan dilantik beberapa pemimpin di negara Indonesia ini. Maka orang yang bijak, taatilah keputusan yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya. Maka apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau anjurkan sebagai pemimpin, seyogianya kita taati bersama. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada yang telah diangkat sebagai pemimpin. Hakikatnya apapun yang terjadi, kita yakin itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memilih calon yang kita inginkan, namun Allah menghendaki. Itulah takdir Allah bahwa kota Samarinda akan dimiliki A, B atau C. Begitulah kota-kota yang lain. Kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sikap kita? Sikap kita adalah mendoakan, mentaati pemimpin kita dan mendoakan agar pemimpin kita nanti benar-benar bisa menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang bisa mengayomi rakyat, mensejahterakan rakyat, membawa inspirasi rakyat, bukan memeras dan menyengsarakan rakyat. Sudah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih dalam tentang seorang pemimpin. Terkadang kita ini sebagai manusia hanya bisa menyalahkan orang lain, mengejek orang lain, mengolok-olok orang lain, membuka aib orang lain. Namun aib kita terselubung segede lautan tanpa kita menyadarinya. Sungguh, Bukhari wa Muslim telah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, bisa dipertanggungjawabkan informasinya A1, bukan A2, A3, A4, A5 yang lain. Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Apa maksudnya? Kita sebagai seorang pribadi ini adalah pemimpin. Arifin yang sedang khotbah ini adalah pemimpin. Pak Parjo yang di rumah pemimpin. Pak Kartowo pemimpin. Setiap diri kita, setiap kamu sekalian kata Rasul adalah pemimpin. Dan ingat, kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban. Hai Arifin, jika sedang khotbah, bisakah kamu pertanyaan apa yang kamu sampaikan? Saya minta sama malaikat Allah. Sudah musliman dan Islam, memimpin diri kita terkadang kita bisa lengah. Tatkala ada adzan hayya 'alas shalah, dipanggil oleh Allah. Sudahkah selama ini kita meninggalkan pekerjaan? Panggil Allah. Terkadang kita menang-menang di rumah. Memimpin diri kita. Mata kita punya hak, roh kita punya hak, semuanya punya hak. Mungkin kita merasa sudah hebat memimpin diri kita. Dohir kita, perut kita tak pernah merasa kelaparan, selalu kasih makan vitamin yang bergizi. Namun kita lupa mengasih makan rohaninya kita. Ada ruh yang wajib kita berikan kesejahteraan. Ingat saudara muslim dan Islam, tatkala badan kita sudah dibungkus kain kafan, dia lahat, maka 2 minggu, 3 minggu, hilanglah daging kita. Tinggal tulang-tulang itu akan hilang, adanya nyamuk. Siksaan malaikat bukan nanti bukan kepada jasad, akan tetapi kepada ruh kita. Bagaimana ruh kita kalau terus merempeng, tak pernah dikasih makan selama hidupnya,
kita bagaimana? Istri kita bagaimana? Apakah kita mengajarkan mereka? Mengajak mereka? Terkadang kita lupa hal itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, bahwa keseluruhan rakyat akan ditanya akan kepemimpinannya. Sungguh tidak mudah menjadi pemimpin. Maka sebagai rakyat, sebagai anak yang baik, doakan agar orang tua kita, ayah kita bisa menjadi pemimpin yang baik, agar Pak RT, wali kota kita, camat kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Bukan kita saja maki, kita Allah cari kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah para jurura'i, dan setiap laki-laki adalah pemimpin fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, sebagaimana kita sampaikan di awal tadi. Maka marilah kita pastikan bahwa kita ini menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang bisa memimpin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada khutbah kita kali ini adalah marilah senantiasa kita perbaiki kinerja kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin diri sendiri, agar mata, lisan, kaki, mata, telinga, seluruh badan kita ini nantinya tidak protes kepada kita, termasuk rohaninya kita, roh kita, jiwa kita. Mari kita sejahterakan zahir dan batin kita. Yang kedua, marilah kita pastikan bahwa rumah tangga kita sebagai seorang ayah jangan lari dari tanggung jawab. Anak istri adalah rakyat kita. Nah, yang harus kita ajarkan agama, kita ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hebat kalau kita ibadah terus-terus, sementara istri dan anak kita biarkan di rumah tanpa melakukan apapun. Mari kita perbaiki kinerja kita sebagai kepala rumah tangga yang baik. Dan yang ketiga, marilah kita doakan apapun yang terjadi, perbedaan apapun, sebenci apapun kita mungkin sebelumnya, tatkala sudah ada pemimpin di Samarinda ini, kita doakan dan sungguh-sungguh meneteskan air mata kalau beliau minta kepada Allah agar beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pemimpin yang adil, yang bisa menampung inspirasi rakyat, mensejahterakan rakyat Samarinda, sehingga Samarinda menjadi rakyat dan masyarakat yang adil, makmur, baldatun thayyibun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan masyarakat yang penuh dengan kebencian di antara sesama. Perbedaan di antara kita jangan menjadi sarana untuk saling membenci, namun bagaimana kita merajut perbedaan menjadi sebuah persamaan, sama-sama rakyat Samarinda, sama-sama manusia di permukaan bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. اللهم صل وسلم وزد وتنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah